Tadi pagi saya banyak belajar juga dari salah satu member yang mana beliau hadir ya, datang ke kantor Citren. Rumahnya itu daerah Kaliwungu ya, daerah Kaliwungu itu eh, ya setengah jam dari kantor lah. Kalau pakai motor ya setengah jam dari kantor. Nah, beliau datang ke sini itu dengan apa sepedanya ya, sepeda online ya, sepeda manual ya. Dan itu kata beliau saya mau mau belajar seperti itu. Saya mau belajar dan beliau sampaikan juga bahwasanya belajar itu nggak ada apa namanya batasan waktu karena apa beliau pun kalau dikatakan ya nenek-nenek gitu nenek-nenek tapi memang apa namanya prinsip beliau luar biasa ya mau belajar ya dia tidak memandang siapa yang di depannya memberikan ilmu dia nggak memandang walaupun itu orang yang bicara di depannya itu lebih apa lebih muda dari beliau. Oke. Dan malam hari ini ya kita belajar lagi jadi tepuk tangan buat coach kita yang pertama yang memaparkan bagaimana kita eh, mempunyai teknik jualan yang benar seperti itu dan tadi udah sangat jelas sekali ya dikupas tuntas oleh Bapak Imam Ismaili ya karena beliau nggak cuma sebatas teori tapi beliau juga sudah membuktikan dari menjalankan usaha ini ya beliau dalam online dan offline-nya beliau mampu apa namanya membangun sebuah rumah impian buat beliau. Nah, luar biasanya. Uh, jadi maksud dan tujuan kami malam hari ini bukan maksud menggurui teman-teman semuanya ya, tapi saya yakin di sini banyak sekali guru, banyak sekali senior-senior kami ya. Tapi di sini sifatnya adalah sharing ya, sharing, nggak maksud menggurui. Ya. Nah, ini kenapa hilang? Nah, terus sesuai tema ya, bahwasanya sesi yang kedua ini adalah perihal presentasi yang efektif. Nah, seperti tadi ya, udah sedikit disampaikan juga tentang ada sedikit nyambung tadi memang, mungkin ada nanti beberapa yang ada sedikit kesamaan. Dan di sini saya ucapkan selamat datang di G-Trend Academy, pusat pelatihan member untuk pengembangan bisnis G-Trend Indonesia. Jadi buat teman-teman ya, siapa yang di sini ibaratnya baru kenal pertama kali perusahaan yang berbasis network marketing atau orang awam bilang itu MLM ya. Siapa kira-kira? Ayo boleh ketik angka 5 karena Citren menginjak insya Allah Oktober besok itu 5 tahun. Oke. Ketika angka 5 siapa yang baru pertama kali ya, baru pertama kali kenal bisnis MLM. Oh iya, tapi ada yang nyaranin live TikTok. Live TikTok, iya. Saya lupa ya. Ternyata ada yang ini apa? Ada yang info ya, Bu Suci. Maaf, saking konsentrasinya saya nyiapin materi karena saya baru dapat materi itu eh, hari ini dan baru jadi tadi setelah maghrib. Jadi materinya memang sifatnya dadakan. Nggih. Siapa yang baru pertama kali ya? Mungkin ada sebagian yang baru pertama kali kenal yang namanya usaha network marketing ya. Adapun juga yang sudah berpengalaman, tapi nggak apa-apa ya, yang sudah berpengalaman dan ini luar biasa buat teman-teman yang baru mengenal usaha ini. Karena apa? Materi ini sangat tepat buat buat teman-teman yang baru mengawali, baru kenal bisnis MLM. Karena apa? Kaitannya dengan presentasi seperti itu ya. Presentasi yang efektif. Kenapa kok presentasi kan seperti itu ya? Karena ruh dari usaha ini ya, ruh dari usaha MLM atau bisnis MLM ini itu dari yang namanya presentasi. Ya, apapun presentasinya ya. Presentasi offline atau mungkin presentasi online ya, apalagi dengan eh,
kegiatan presentasi yang sifatnya audien lebih dari 10 orang ya. Jadi kenapa harus presentasi yang efektif? Karena ruh dari bisnis ini adalah presentasi. Menarik dan tidaknya sebuah peluang yang Anda sampaikan yaitu tergantung dari yang namanya presentasi seperti itu. Tadi sudah disampaikan di awal ya bahwasanya eh, ada beberapa teknik-tekniknya seperti itu. Nah ini saya sedikit menambahi saja seperti itu ya, sedikit menambahi. Terus berikutnya, nah presentasi yang efektif itu yang bagaimana? Kan seperti itu ya. Yang bagaimana? Nah, kaitannya dengan presentasi ya harus meliputi yang namanya ini. Nih, tiga ya. SPJ ya. Kalau ini beda ya buat teman-teman yang di sini sebagai pegawai negeri ya. Beda ya. Di sini adalah singkat, padat dan jelas seperti itu ya. Jadi eh, beda ya. Jadi teman-teman ketika presentasi yang pertama ya harus singkat. Presentasi terlalu panjang, orang pun juga akan bosan, gitu. Apalagi presentasinya apa namanya sampai ngalor ngidul gitu kan, ya itu. Jadi presentasi yang efektif ya pertama harus singkat seperti itu. Singkat dalam artian apalagi ya teman-teman melakukan presentasi one on one atau satu lawan satu ya prospek gitu kan. Nah, kalau terlalu bertele-tele ya orang pun juga akan bosan mendengar mendengar cerita kita seperti itu ya. Langkah pertama apa yaitu presentasi yang bagaimana sesingkat mungkin kita menyampaikan sebuah peluang terhadap calon ya calon yang kita prospek tadi ya calon member kita atau mungkin calon pelanggan kita seperti itu. Jadi nggak perlu disampaikan ngalor itu sampai panjang kali lipat ya toh. Ini nanti menjadikan audiens kita ini menjadi bosan. Nah, bosan apalagi ketika presentasi skala besar ya. Ketika terlalu panjang audiensnya ngantuk. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita usahakan presentasi kita yang pertama adalah secara singkat. Ya, yang kedua apa? Padat. Jadi intinya aja kita sampaikan, memaksimalkan pengertian dalam setiap kalimat atau setiap materi-materi presentasi kita seperti itu. Ya, yang berikutnya apa? C-nya ya, jelasnya hindari kalimat ambigu yang bermakna ganda sehingga tepat pada sasaran Anda. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini untuk teman-teman ya yang baru mulai ya presentasi ya harus harus SPC ini tadi ya singkat, padat dan jelas. Langsung apa namanya fokus ya dengan apa yang mau kita sampaikan seperti itu. Nggak usah bertele-tele ya, nggak usah panjang kali lebar nah, seperti itu. Jadi intinya aja disampaikan. Terus berikutnya apa ya? Pelajari demografi ya. Pelajari demografi itu ya pelajari audiens Anda sebagai panduan menciptakan presentasi yang tepat. Misal contoh nih, apa namanya, kita mempelajari audiens kita. Nah, audiens kita ini lebih ke mana ya? Gen Z ya, atau mungkin orang yang lebih tua dari kita. Jadi ketika kita bicara dengan lawan ya dengan audiens kita ya harus harus apa namanya sesuai gitu loh. Apalagi perhatikan juga tentang usianya ya. Kita ngobrolnya sama orang yang lebih tua ya, lebih mungkin generasi apa ya. Nah, lebih tua dari kita kok kita ngomongnya tentang bahasa intelek ya, bahasa-bahasa yang kekinian. Nah, itu juga pastinya nggak akan nyambung seperti itu ya. Jadi itu perlunya ya kita pelajari yang namanya demografi seperti itu ya. Terus kemudian nih kuasai materi tadi sempat disampaikan juga oleh Coach Imam ya, Mas Imam Isna ini ada teman-teman tuh harus menguasai ya, menguasai materi karena pada di sini wajib hukumnya.
untuk Anda benar-benar menguasai materi yang Anda presentasikan. Nah, contoh menyampaikan produk, ya, menyampaikan produk kok teman-teman nggak hafal tentang produknya, ini repot, ya, repot banget. Ya. Nanti ditanya green banana ini komposisinya apa ya? Ternyata Anda nggak hafal ya, nggak menguasai materinya, orang akan ragu ke teman-teman seperti itu. Maka orang tuh akan nggak yakin ke Anda seperti itu. Ya. Antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari materi presentasi Anda. Contoh ya, misal kita presentasi tentang produk kesehatan, ya, kita harus menguasai juga. Ya, tentunya Pak, kita harus belajar dulu dengan pelatih kita, dengan mentor kita, dengan upline aktif kita, ya, atau mungkin kita bisa belajar langsung dengan apa namanya Jitren Academy karena apa? Kita sudah menyiapkan yang namanya pusat pelatihannya seperti itu. Jadi sekarang itu nggak ada sesuatu hal yang sulit, ya. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita juga akan menemukan ya, menemukan jawaban apa yang kita cari seperti itu. Oke. Nah, gestur Anda memancarkan seberapa paham Anda terhadap materi yang Anda bawakan. Jika Anda terbata-bata, orang akan mencurigai tadi ya. Jadi gestur ya, gerak tubuh Anda ini juga harus benar-benar meyakinkan audiens. Kalau sampai ngomongnya belepotan ya, mungkin buat teman-teman yang baru memulai ya, itu wajar ya. Tapi teman-teman harus harus belajar. Tujuannya apa ya? Biar presentasinya efektif seperti itu. Ya, karena mau tidak mau suka nggak suka ketika kita nggak bisa kita belum menguasai ya kita harus belajar seperti itu ngomongnya gitu aku ya ya langsung presentasi nah audiennya kurang yakin nah, seperti itu makanya itulah tujuannya kita yang namanya belajar ya belajar terus menarik perhatian nah ini menarik perhatian jadi buat teman-teman ya yang baru ibaratnya baru mengenal usaha ini ya ini pentingnya kita ketika menyampaikan ya, presentasi kepada orang yang baru ya atau mungkin calon customer atau mungkin calon member kita prospekan kita seperti itu supaya Pak yang menarik berikan ilustrasi pada presentasi Anda. Nah, contohnya bagaimana ya kita memberikan satu buah apa namanya ilustrasi gambaran. Contoh, misal di kita ya, kita punya yang namanya konsep kesehatan. Tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Imam, sudah disampaikan apa ya? Kita punya yang namanya konsep kesehatan DND ya. Detoksifikasi itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah nutrisi, yang ketiga adalah defending. Nah, seperti itu. Nah, di penjelasan yang pertama ya, di detoksifikasi kita punya yang namanya slide ya. Slide-nya itu mungkin kalau teman-teman yang kemarin sudah sempat mengikuti JOP online ya, itu di situ ada gambaran ya bahwasanya bukan usus ya, pembuluh darah kita ya, pembuluh darah kita itu dulu waktu kita masih bayi, jadi dilihatkan ada ilustrasinya, dilihatkan gambar pembuluh darah ya pembuluh darah kita waktu balita ya terus pembuluh darah kita ketika sudah mengenal makan makanan yang mengandung bahan kimia terus kemudian pembuluh darah yang kita ketika sudah tua ya udah lanjut usia di atas 30-40 tahun ke atas nah itu akan terjadi penumpukan plak-plak di dinding pembuluh darah. Nah, itu kita tampilkan. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau kita jelasin juga ya, bahwasanya pembuluh darah manusia ya kalau terus disambung-sambung itu panjangnya eh, 2/4 ya dua per empat apa namanya luasnya bumi ya mengelilingi bumi ya, seperti itu jadi panjangnya pembuluh darah kita itu segitu panjangnya itu kalau disambung-sambung nah seperti itu jadi buat teman-teman ya ketika memberikan sebuah presentasi ya satu itu berikan sebuah ilustrasi atau gambaran ya biar apa ya tujuannya menarik menarik perhatian gitu nggak polosan ya seperti itu ya atau mungkin dengan
eh, kita menjelaskan plan bisnis ya, kita menjalankan plan bisnis ya, dikasih ilustrasinya juga. Nah, seperti itu ya. Tambahkan gambar-gambar nih tadi ya, tambahkan gambar-gambar sederhana ya sebagai pemanis ya. Nah, seperti itu. Tujuannya apa ya? Biar audiens pun juga nggak bosen seperti itu, nggak terus nyawang pembicaraan nih terus ya. Ya kalau pembicaraannya ganteng gitu. Nah, enggak kan nggak menarik jadinya seperti itu ya. Jadi buatkan apa namanya alat presentasi Anda itu sedemikian menariknya seperti itu. Ya. Jadi itu tujuannya biar audiens pun juga nyaman dengan kita ya meskipun kita presentasinya berjam-jam ya. Karena apa? Presentasi yang lama ya itu kan ibaratnya ini misal kita sedang memberikan sebuah penjelasan ya kalau materi kita nggak menarik pun orang juga akan bosan seperti itu. Oke. Terus berikutnya apa? Ringankan suasana ya, tidak perlu 100% selalu serius dan tegang ya. Nah, ini harus rileks ya, sapa audiens ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau misal masih canggung ya, jangan jangan ini apa namanya buat slow aja ya. Kalau istilah orang nyanyi itu kan ya ada ya judul lagu itu full senyum ya harus full senyum gitu. Buat bagaimana orang itu pokoknya apa ya menarik dengan kita seperti itu. Jangan sampai beda ya. Jadi ketika presentasi hanya durasinya 5 atau 10 menit, yaitu mungkin orang nggak akan terasa seperti itu. Tingkat bosannya itu nggak akan terasa. Karena apa? Durasinya pendek. Tapi ketika kita presentasi ini contoh ya, presentasi katakan kayak semacam kita sedang ngisi training itu kan bisa atau mungkin training yang durasinya bisa 3 sampai 4 jam bahkan bisa seharian full ya. Ya itu dia harus ketika kita udah menemukan satu titik kejenuhan ya kita harus buat bagaimana audiens kita ini rileks, audiens kita ini nyaman seperti itu ya. Tanyakan sesuatu kah ya, nah seperti itu ya. Jadi kunci apa namanya presentasi kita sukses ya, ya salah satu ini ya ringankan suasana ya tujuannya apa ya ya memecah kebetulan seperti itu ya oke. Nah terus berikutnya apa ya membuka pikiran audiens, membuka pikiran audiens jangan mendetek ya mendikte ya mendikte audiens Anda, berikan gambaran masa depan dari materi Anda presentasikan, pancing nalar mereka ya menciptakan ruang baru bagi audiens Anda untuk membayangkan dan berpikir terkait penawaran Anda atau materi Anda dengan kehidupan pribadinya seperti itu ya. Jadi kita eh, menawarkan apa namanya tentang produk kesehatan ya ya kita kasih gambarannya ya kasih gambarannya ketika kita hidup sehat ya kita terus menggunakan konsep-konsep kesehatan kita ya insya Allah kehidupan kita pun akan jauh lebih sehat dari sebelumnya atau mungkin kita memberikan gambaran tentang bagaimana ketika kita harus eh, apa namanya berkecimpung di usaha ini kita serius di usaha ini ya apa yang kita dapatkan. Nah, berikan gambaran ya seperti itu. Jadi kehidupan kita ketika menjalankan usaha ini ya kita akan insya Allah 360 derajat perubahannya ya. Mulai mungkin dari finansial ya karena apa sudah banyak juga yang membuktikan seperti itu. Ya. Kita jalan di usaha ini ya banyak orang yang berubah ya berubah apa namanya mulai dari finansialnya ya mulai dari kesehatannya karena apa kita mencakupi beberapa produk kesehatan seperti itu ya apalagi dengan kita konsep punya konsep kesehatan yaitu DND insya Allah ya pertahanan tubuh kita akan jauh lebih kuat dengan terus apa mengkonsumsi yang namanya produk-produk kesehatan dari Citren Indonesia. Terus bisnisnya ya ketika kita jalankan ya insya Allah apalagi dengan visi misi perusahaan ya visi misinya apa ya visi misinya kalau boleh saya ambil kesimpulan ya inti dari ini saya pernah dengar ya bahwasanya tujuan dari
didirikan perusahaan ini, ya, kalau CEO kita menyampaikan ingin membesarkan pesantren dari jalur bisnis, ya, karena apa? Real, ya, yang kita lihat saat ini, ya, kita mempunyai sebuah gedung yang sangat megah sekali, ya, yang mana menyerupai gedung Istana Negara yang ada di Jakarta, yaitu masjid dari Darul Quran Al Haramain yang ada di Kendal, yang alhamdulillah per Juni ajaran baru kemarin itu sudah ditempati. Nah, ini kita kita sampaikan bahwasanya ini jadi ladang sedekah buat kita seperti itu. Nah, ini, ya. Jadi nggak cuma sebatas apa namanya peluang duitnya saja, ya, tapi insya Allah ladang pahala di sini akan dibuka luas, ya. Cara ibarat kata itu dibuka lebar-lebar, ya, dibuka lebar-lebar seperti itu. Jadi tinggal kita apa, ya, kita mau apa enggak, itu aja. Kalau kita mau, ya ayo kita fastabiqul khairat tadi, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Terus, nah, berikan kesempatan audiens untuk bertanya. Presentasi menjadi interaktif agar lebih menarik. Ya, mungkin saja tidak semua pembahasan materi Anda menjawab pertanyaan dalam benak audiens. Jadi minimalnya kita lempar, ya, kita lempar untuk apa, interaktif ke audiens kita, ya. Mungkin ada pertanyaan tentang produknya, ya, mungkin tentang peluang usahanya, ya, kita tanyakan ke audiens kita seperti itu, ya. Jadi tanyakan. Biar apa itu tujuannya? Biar ada interaktif antara audiens dan pembicaranya seperti itu, ya. Jadi biar suasana itu hidup, ya. Jadi harus kita berikan kesempatan, ya, kepada audiens kita, ya, untuk bertanya. Tanya, ya, kita harus siap dengan apa yang ditanyakan tadi seperti itu. Nah, kemudian apa nih yang sangat fatal sekali, ya, buat teman-teman semuanya, ya, tentunya. Kenapa, ya? Hindari hal-hal sensitif dan provokatif. Ini yang penting, ya. Menjelekkan perusahaan lain, ya. Ini bagi kami, ya, ini sangat anti, ya, sangat anti. Jadi kalau saya dapat pesan dari orang tua, ya, jangan sampai nih. Ini kalimat yang sering kita dengar, kita dapat, ya. Sebenarnya sering lah ibaratnya dengan kata-kata apa, ya, peribahasa gini, kacang lupa, jangan sampai kita jadi kacang lupa kulitnya seperti itu, ya. Jadi ini buat kami, ya, ini sangat anti sekali, ya, ibaratnya ini menjelekkan perusahaan lain, iya, jangan sampai. Kenapa, ya, kita harus menghindari itu, ya. Dan kami, ya, jujur kalau kami dulu pernah, ya, sebelum Digitren kita juga Mas Imam juga, ya, itu kawan di apa namanya kampus lama, ya. Kalau kita istilah bilang itu kawan di kampus lama dulu, Mas Imam, ya. Dulu kita bukan upline, bukan downline, ya, kita crossline, ya, kita hanya satu naungan dalam upline, ya. Kita sebapak tuh, kalau kalau kita bicara apa namanya silsilah kehidupan, gitu. Ibaratnya kalau saya sama Mas Imam dulu di kampus lama, ya, itu ibarat kayak sebapak gitu. Mas Imam kenal baik sama saya pun juga kenal baik dengan Mas Imam itu dari 2009, ya, kalau nggak salah, ya, Mas, ya. Nah, dari 2009 kita udah kenal baik seperti itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah Allah tetap berikan kami hubungan yang baik seperti itu. Ya. Bahkan sekarang kembali lagi di satu kampus, satu perguruan, ya. Satu perguruan, dan kami sangat tidak pernah, ya, nggak pernah sama sekali, ya, kita menjelekkan kampus kita yang lama dulu, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita menjelek-jelekkan, ya. Jujur, ya, kita saya Mas Imam, ya, itu dulu sebelum Digitren kita berkecimpung di dunia industri MLM juga, ya, dari 2009 kalau saya memang mengenal
Saya kenal usaha MLM itu dari waktu saya mulai masuk kuliah dulu, semester pertama. Nah itu saya udah dikenalkan sama teman sebangku saya. Ini sedikit sharing ya, teman sebangku saya, terus kemudian dia prospek ya, saya jalan. Begitu beberapa bulan saya didiamkan. Setelah jalan berapa bulan ya itu saya lupa. Saya diajak ke sebuah pertemuan ya, pertemuan yang namanya familiar ya, yaitu BOP. Itu pembicaranya anak muda dari Lumajang dan beliau sudah sukses di usaha itu. Nah, apa perusahaannya ya? Ini saya kasih inisialnya saja ya. Inisialnya adalah K. Ya, ini inisialnya adalah K. Dan di Jogja itu sangat besar ya, sangat banyak sekali orang-orang yang sudah sukses membuktikan di usaha tersebut ya. Namanya inisialnya K ya. Nggak usah apa namanya kenceng-kenceng nyebutnya selling ya seperti itu. Tapi saya tidak pernah menjelekkan perusahaan itu karena apa ya? Saya ibaratnya tahu tentang perusahaan MLM itu dari kampus lama dulu ya, dari kampus lama dulu. Dan saya bisa jadi ibaratnya dulu kalau saya boleh eh, sedikit cerita ke teman-teman, dulu saya kalau ketemu sama orang itu sangat malu sekali ya, malu, isinan ya, isinan. Bahkan apalagi di ini ya apa namanya di forum ya, di forum itu begitu suruh ngomong gini, wah langsung panas dingin ya, bos ya, kelas KB ya, seperti itu. Nah, tapi berkat dari saya banyak belajar di usaha di kampus yang lama dulu ya, saya bisa mulai apa namanya sedikit berani ke orang ya, bukan berani natangi gelut bukan ya, tapi berani dalam arti penyampaian ngomong ya. Terus berani ketika di forum harus ngomong di depan audiens ya. Itu saya jadi berani gitu. Nah, ini luar biasanya. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya, apalagi di sana itu teman-teman pernah apa namanya? Pernah makan uang, pernah makan bonus dari perusahaan itu ya. Ini jangan sampai teman-teman semua yang menjelekkan perusahaan ya, apalagi yang pernah kita ikutin sebelumnya. Ini jangan sampai ya, ketika presentasi ya kita real aja presentasi. Nggak perlu menjelekkan perusahaan A, B, C ya. Karena apa? Ketika kita menjelekkan ya, suatu saat nanti teman-teman juga akan dijelekkan. Pasti seperti itu ya. Jadi akan karena dampaknya juga ya. Seperti itu, apalagi kok sampai menjelekkan, buat apa juga menjelekkan kan gitu ya, bikin rezeki kita itu nggak berkah ya nggak. Nah ini ya, apalagi menjelekkan sampai menyerang pribadi orang lain ya, ini sangat jangan ya, jangan, pokoknya jangan. Oke. Terus sampai menjelekkan tentang, bicara tentang agama ya, apalagi ini fatal banget ya, ketika kan kita ini ketemunya nggak cuma sebatas seagama dengan kita, ya enggak? Jangan sampai kita menyinggung agama orang juga ya pas ketika presentasi, nah seperti itu ya. Apalagi suku, ras ya, atau mungkin kita nanti ketemu dengan kulit yang lebih gelap dari kita, nggak boleh diece ya toh, diledekin nggak boleh. Jadi presentasi presentasi aja seperti itu. Ya. Jadi itu tujuannya ya agar apa, terjadilah sebuah presentasi yang efektif. Nah, seperti itu. Hindari sesuatu hal yang sifatnya itu negatif ya, sifatnya jadi provokator ya kan. Jangan sampai kita jadi provokatornya ya. Bahaya seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa terus kita pelajari, bahwasanya di tren kita akan terus terutama di support sistem kami di Jitren Academy, kita akan terus insya Allah terus berkembang ya, terus berkembang dan terus selalu memberikan pelatihan-pelatihan khusus buat teman-teman semuanya. Nah, ini materi saya singkat saja ya.
singkat aja karena tadi memang saya mendapat materi ini sifatnya dadakan dan saya kemarin udah ngomong sama Mas Moms kayaknya dengan sendiri aja yang isi materinya gitu kan. Tapi saya berpikir oh iya saya tadi pagi saya terus nyari materi kira-kira apa yang harus saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai ya malam hari ini dan maaf ini kebelebasan. Ya. Jadi itu tadi ya sedikit ulasan dari kami bahwasanya presentasi-presentasi yang efektif yang meliputi tadi ya nggak kita jangan sampai kita jadi membicarakan suatu hal yang negatif ya atau mungkin apa namanya kita bicara dengan yang berlebihan ya itu jangan ya. Jadi intinya teman-teman di sini ya mau nggak mau ketika teman-teman baru memulai usaha ini teman-teman harus belajar gitu. Nggak ada kata lain. Karena di saat ini kan kita udah dimudahkan oleh alat. Nih, dimudahkan oleh alat. Mungkin teman-teman mau belajar tentang bagaimana kita bisa apa namanya eh, membuat orang itu nyaman dengan kita ya itu ada triknya juga dan kita juga membaca buku dan mohon maaf saya harus menyampaikan ada salah satu buku ya ini saya harus sampaikan juga dan ini pentingnya kita memiliki yang namanya alat alat bantu ya di sesi Zoom yang sebelum-sebelumnya itu sudah dikupas juga oleh Mas Iman ya kita harus ini tadi berkaitannya dengan presentasi ya karena apa hubungan kita kan dengan manusia ya ini buku yang wajib teman-teman baca ini buku harganya murah ya harganya murah sekali skill white people ya jadi di sini memahami hal hal apa namanya buku-buku ini bicara tentang efektif dengan orang ya membuat orang merasa penting mendengarkan orang ya mempengaruhi orang juga terus kemudian meyakinkan orang ya di sini bukunya kecil ya tapi ini banyak sekali dipakai oleh orang-orang orang-orang yang dia aktif di network marketing karena apa ya pedoman sukses ya ini karir kehidupan keluarga dan sosialnya di sini hubungannya dengan manusia soalnya jadi teman-teman yang belum punya buku ini ya segera harus miliki buku ini dan ada satu lagi ini saya promosi memang ya bukan saya jualan buku enggak tapi saya pengen menyarankan ke teman-teman semuanya apalagi di sini tadi ya siapa yang tadi kan di awal saya tanya siapa yang baru pertama kali mengenal usaha ini ya kan citra bisnis MLM itu kan sudah ibaratnya boleh dikatakan rusak ya boleh dikatakan orang itu hampir MLM lagi kan gitu. Nah, buat teman-teman yang baru mengenal usaha MLM, teman-teman juga wajib baca nih yang namanya buku The Secret Book of MLM. Jadi di sini akan dikupas tuntas ya MLM sejatinya itu bagaimana ya. Di sini teman-teman wajib baca ini seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman pemula ya saya sering ke teman-teman member ya ketika kita mengadakan satu buah grup sharing ya grup sharing jadi kita ngobrol kita sharing ke orang yang sudah menjadi member ya kita berikan edukasi untuk memiliki dan membaca minimal sehari itu 10 menit ya minimal sehari itu 10 menit membaca membaca buku dan eh, ini pentingnya kita memiliki yang namanya alat alat bantu gitu. Jadi ini pas ya, oh belum pas, masih kurang 6 menit ya. Jadi di sini pentingnya buat teman-teman ya belajar seperti itu ya. Jadi insya Allah ya kami terus berkembang untuk memberikan materi-materi buat teman-teman, pelatihan-pelatihan buat teman-teman bagaimana kita bisa menjalankan usaha ini dengan baik, dengan maksimal sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang maksimal juga. Kurang lebihnya dari kami ya. Cukup sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya ya, tentunya dengan edukasi-edukasi yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa, dan tentunya juga kita akan apa namanya undang pembicara-pembicara, leader-leader teman-teman semuanya ya, yang insya Allah juga akan membantu mengisi di Zoom edukasi. Dan Zoom di sini kita udah apa namanya apa kita patenkan ya, bahwasanya seminggunya kita 2 kali, dan hari yang pertama itu kita berikan untuk apa namanya informasi tentang peluang usaha ya, dan kita di hari yang kedua ya itu kita berikan edukasi perihal bagaimana kita menjalankan usaha ini agar usaha kita yang kita jalankan ini benar-benar membuahkan hasil, nah, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman jangan jangan kecil hati ya, yang baru mengawali, baru memulai usaha ini, nggak usah khawatir ya, nggak usah, jangan ragu, jangan bimbang ya, insya Allah di tren akan selalu ada ya untukmu seorang. Ini kayak lagu aja. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.